فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Arab yang khawatir diserang, mereka punya tamak untuk menyerang Nabi SAW, tapi mereka masih belum berani melakukan itu. Nanti kita kembali ke masalah itu tentunya, ada beberapa kasus setelahnya berhubungan dengan Bashir ini. Setelahnya ada Ghalib, Sariyah Ghalib, ini yang keempat, dikenal dengan Sariyah Ghalib bin Laith radhiyallahu anhu. Ini pada bulan Ramadan, jadi tadi bulan Sya'ban, ketiga Sariyah sebelumnya, ini yang keempat di bulan Ramadan. Di tahun 7 Hijriah, Nabi SAW mengutus kurang lebih 130 orang yang dipimpin Ghalib bin Laith ke suku Awal dan Tha'labah. Suku Awal dan Tha'labah ini juga dua suku yang ikut dalam perang Ahzab. Ghalib waktu itu sangat berhati-hati setelah kejadian terbunuhnya 20 orang sahabat Nabi yang dipimpin oleh Bashir di Fadak. Bagaimana mereka diserang tiba-tiba oleh suku Murrah. Maka Ghalib memerintahkan agar pasukannya yang 130 orang ini, mereka harus bergandengan tangan satu sama yang lain. Dan harus kenal siapa yang di sebelahnya ini. Kamu sama kamu harus mengenal dari gerakan badan, dari bahasa, dari suara, harus tahu kalau ini sahabat dekatnya. Dan mereka harus jalan sama-sama. Dan kalau ada misalnya muslimin di depannya, mereka bisa saling mengingatkan, itu muslim, jangan sampai kita salah bunuh. Karena rencananya si Ghalib ini akan menyerang dua suku tadi di malam hari. Pada saat itu, Ghalib bercerita radhiyallahu anhu dalam kisah ini, dia bilang, pada malam itu aku mencoba mengintai dari sebuah tempat yang agak tinggi, bukit, di dekat pemukiman suku atau musuh tadi yang akan diserang, suku yang akan dimusuh atau suku yang akan diserang atau musuh yang akan diserang. Dan ternyata aku menemukan mereka memang sedang mempersiapkan untuk menyerang Madinah. Besoknya ini rencananya mereka akan menyerang Madinah dan pasukannya sudah siap semuanya. Dan aku terus saja mengintai mereka tanpa aku sadar aku sedang berada di sebuah bukit yang cukup tinggi. Dan itu adalah berdempetan dengan rumah salah satu penduduk suku tadi atau suku Awal. Pada saat itu aku sempat mendengarkan pembicaraan dari dalam rumah itu. Suami istri berbicara. Kata si suaminya pada istrinya, sungguh semalam aku tidak melihat bayangan itu di bukit itu. Jadi rumahnya kelihatan dari jendela, bukit itu kayak ada bayangan hitam. Dia bilang, saya semalam tidak lihat bayangan itu. Ghalib berkata, aku pun berusaha untuk tidak bergerak, khawatir ketahuan, sementara kami akan menyerang malam itu. Maka si pemilik rumah itu berkata pada istrinya, ambillah busur dan anak panahku, aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan. Lalu kata Ghalib, orang itu pun memanah ke arahku. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, dan orang yang mahir memanah ini walaupun malam hari dia tahu sasarannya kena atau tidak, maka dia mengarahkan panah tersebut, kata Ghalib, itu kena ke lenganku dan sempat menyobek lengan kananku. Tapi aku berusaha untuk tidak bergerak walaupun darah terus menetes. Ya, sakit sekali karena mereka membuat anak-anak panah itu dibuatnya dari bahan-bahan yang sangat tajam. Ya, kadang-kadang ujungnya ditaruh racun ya, dan seterusnya. Maka karena orang itu masih penasaran, dia berkata pada istrinya, demi Allah aku yakin panahkanku tidak meleset. Tapi biar aku pastikan lagi. Lalu dia memanahkan lagi satu anak panahnya dan kata Ghalib, kena pas di sebelah lukaku tadi. Maka menambah sobekan tersebut. Tapi aku berusaha untuk tidak bergerak. Ya. Dan dengan izin Allah, aku betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk tidak merasakan sakitnya. Orang itu lalu berkata pada istrinya, demi Allah, kalau itu sesuatu yang bergerak, itu adalah sesuatu yang bernyawa, maka tidak akan mungkin dia bisa hidup. Anak panah tadi itu sudah mematikan pasti. Tapi ini tidak bergerak sama sekali. Maka gara-gara itu kedua suami istri tidur malam itu, lalu Ghalib pun kembali ke pasukannya lalu menyerang pada malam itu dan alhamdulillah berhasil. Ya, berhasil. Pada saat sudah berhasil teman-teman sekalian, maka Ghalib mengumpulkan pasukannya karena jumlah cuma 130 orang. Suku ini awal ini sangat besar, ribuan orang. Maka Ghalib mengatakan, ingat, kalau ada yang lari jangan dikejar. Biarkan saja. Cukup kita sudah menang dan mereka tahu muslimin sedang menyerang. Karena nanti khawatir ketahuan jumlahnya. Maka pada saat itu pun akhirnya salah satu sahabat yang masyhur, ya, namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya dikenal dengan kekasih Nabi SAW. Kebetulan dia berjalan berdampingan dengan satu orang Ansar, berpegangan tangan. Kalau ada musuh baru mereka lepas tangan menyerang musuh. Rupanya Usama bin Zaid ini melihat
waktu lagi ditawan musuh-musuh yang ada di depan mereka, ada satu musuh dari suku awal namanya Mirdas. Mirdas bin Nuhaik. Mirdas bin Nuhaik ini mencaci maki muslimin, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Sambil dia lari, dia caci maki lalu dia lari. Tadi perintah pemimpin, jangan kejar, udah biarin aja. Gitu kan. Tapi Usama nggak bisa tahan lihat orang ini. Terus saja dia menghina agama Islam, olok-olok, tapi tidak disebutkan itu jenis olok-olok yang jelas. Dikata ahli sejarah, dia mengolok-olok dan dia juga menghina Nabi SAW. Maka Usama bin Zaid, supaya dia tidak melanggar perintah pimpinannya, dia coba menjalankan kudanya pelan-pelan. Kalau orang itu tidak menjauh, akan diserang oleh Usama. Waktu Usama mendekat, orang ini mengolok-olok, kemudian Usama mendekat, dia lari. Usama jalan lagi, mendekat lagi, dia olok-olok lagi. Begitu Usama lebih dekat, dia lari lagi. Seperti itulah. Sampai akhirnya Usama tidak tahan, Usama pun turun dari kudanya, kemudian mengejar orang tersebut. Terjadilah duel antara Usama dengan orang ini. Dalam kisah yang masyhur, tentu antum sudah tahu kisah ini, tapi nama Mirdas mungkin tidak semua orang mengetahui kalau ini adalah kasusnya Mirdas bin Nuhaik. Maka Usama bin Zaid pun berhasil menaklukkan orang ini. Mirdas ditebas, dipukul sehingga tangannya kena dan pedangnya jatuh. Lalu Mirdas waktu melihat Usama mengangkat pedangnya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Usama yang angkat pedangnya bingung, ini orang ditebas enggak nih? Tadi dia, kata Usama, sebelum dia ucapkan syahadat, dia berusaha menyerang saya. Kalau saya tidak berhasil membunuh dia, sudah bunuh saya. Tapi Usama bimbang, beberapa detik, orang ini syahadat, dia juga diam. Setelah syahadat dia diam, tidak tahu harus ambil keputusan apa. Sahabatnya juga, Usama yang orang Ansar tidak tahu harus buat apa. Maka Usama ambil kesimpulan, bunuh saja. Ditebas sama Usama. Matilah orang itu. Karena orang ini pada sudah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Maka temannya Usama dari Ansar bilang, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah syahadat? Kata Usama, demi Allah dari tadi dia mencaci maki Allah, mencaci Islam, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Dan kemudian saya serang dia, dia melawan. Kalau saya tidak membunuh dia sudah membunuh saya nih, gitu kan? Maka dia mengucapkan itu hanya takut lihat pedang saya saja. Kata orang ini, orang Ansar ini, sungguh saya tidak tahu permasalahanmu ini. Harus dilaporkan kepada Ghalib, pimpinannya. Mereka kata kepada Ghalib radhiyallahu anhu, wahai Ghalib, kejadiannya seperti ini. Kata si Ansar, Usama ini bunuh satu orang, Mirdas namanya, sempat syahadat. Bagaimana? Kata Ghalib, hai Usama, bagaimana kau bisa lakukan? Wahai Ghalib, dia jelas-jelas caci maki Islam, caci maki Nabi SAW. Lalu saya dekatin dan saya serang, dia melawan. Kalau saya tidak membunuhnya, mungkin dia sudah membunuhku. Maka dia ucapkan itu karena takut saja sama pedang. Ghalib karena bingung, sudahlah kalau gitu. Ya, kita tidak ambil keputusan, tunggu di Madinah. Pulanglah pasukan ini membawa kemenangan pada saat itu sampai bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Ghalib menceritakan, ya Rasulullah ada kejadian begini. Bagaimana keputusannya ini? Ya, kan? Karena kalau muslim bunuh muslim ini ada hukumannya. Tidak boleh sembarangan gitu kan. Ada hukuman. Urusan kita teman-teman menghakimi secara zahir. Masalah dia munafik, dia bohong, dia pura-pura, itu urusan dia sama Allah. Dia syahadat berarti hukumnya kita tahu ini muslim. Gitu kan. Maka di sini kata Nabi SAW panggil Usama, dipanggil Usama. Hai Usama, kenapa kamu? Ada apa nih? Ceritanya kenapa? Dia bilang ya Rasulullah, ada orang namanya Mirdas tadi, dia berusaha untuk mencaci maki Islam, mencaci maki anda. Dan dia waktu saya dekatin, saya serang, dia melawan. Dan kalau bukan saya memukulnya, maka dia sudah memukulku, dia sudah membunuhku. Pada saat pedangnya jatuh dan dia tahu pedangku sudah aku angkat, ya Rasulullah akan menebas lehernya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Dia bilang ya Rasulullah. Jelas-jelas dia mengucapkan karena takut lihat pedang saya. Kata Nabi SAW pada saat itu, apakah engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu bahwasanya ia jujur dan takut dari pedang? Usama masih menjawab mengatakan, wahai utusan Allah, ia benar-benar terlihat mengucapkan saat pedang sedang aku angkat ke arahnya, bukan syahadat sebelumnya. Waktu pedangnya jatuh, pedang sudah aku angkat dan semua orang duel pasti tahu masalah itu. Ini kalau musuhnya sudah jatuh pedangnya, maka kesempatan dia membunuhnya. Baru dia syahadat. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang membuat Usama menyesal seumur hidup. Dan ini pelajaran buat kita semua teman-teman. Kata Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat?
Wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Terus saja Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar dari kalimat la ilaha illallah, bagaimana caranya kau menghindar dari hari kiamat hukumannya? Orang ucapkan la ilaha illallah lalu kamu bunuh, bagaimana kau bisa selamat? Kata Usama, terus saja Nabi SAW mengulangi kalimat tersebut sampai aku berharap pada hari itu aku baru masuk Islam sehingga semua dosaku dimaafkan. Semenjak kejadian tersebut teman-teman sekalian, Usama bin Zaid, tentu Usama tidak dihukum oleh Nabi SAW karena beliau tidak tahu hukumnya gitu kan. Tapi Usama mengatakan, mulai hari itu aku tidak pernah ikut dalam peperangan apapun menghadapi Muslim. Termasuk Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini, dia dan ayahnya sahabat, sempat menghidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi khalifah. Dan waktu terjadi perang Jamal, perang Siffin, perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in ini, satu-satunya sahabat yang tidak ikut, di antara sahabat yang tidak ikut, bukan satunya, di antara sahabat yang tidak ikut adalah Usama bin Zaid. Waktu ditanya, kenapa anda tidak ikut? Kata dia, sungguh aku tahu kalau Ali dalam keadaan benar, tapi aku tidak akan mengangkat lagi pedang terhadap Muslim setelah kejadian Mirdas. Sudah tidak ada lagi, susah. Mirdas aja kemungkinan masih pura-pura ucapin syahadat. Bagaimana kalau Muslim sama Muslim? Sama-sama takbir, sini angkat pisau, sana angkat pisau. Ini bahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil maqtul finnar, dalam hadis riwayat Muslim. Kalau dua orang Muslim bertemu, dua-duanya bawa pedang, dua-duanya yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Orang yang membunuh sudah jelas ya Rasulullah, wajar masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebenarnya memang juga mau membunuh rivalnya. Kalau bukan terlanjur dia dibunuh, dia akan membunuh. Maka karena itu dua-duanya akan masuk dalam api neraka. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita menghadapi seorang Muslim? Baik, kita tidak usah layani pertengkaran. Selama dia Muslim, jangan layani. Biarin dia bertengkar sama tembok. Teriak-teriak, kau pengecut. Ya sudah, tidak apa-apa. Biarin aja. Tidak usah layani. Karena kalimat syahadatnya ini punya nilai. Jangan layani. Kalau kita diserang tiba-tiba terus kita menangkis membela diri itu lain. Tapi kalau kita aja bertengkar jangan. Karena syaitan sangat luar biasa. Mungkin kita cuma niat tonjok saja, tapi mana kita tahu mungkin tonjokan kita pas kena sasaran yang membuat dia mati. Kan bahaya. Dia diam aja, urusan dia sama Allah SWT. Gitu kan? Jadi jangan layani teman-teman sekalian. Kalau ada muslim yang ajak bertengkar, diam saja. Udah enggak usah. Ini pelajaran. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Sariyah Bashir ibn Sa'ad ke suku Murrah. Tadi kita kembali. Ya, Sariyah yang ketiga tadi Sariyah Bashir juga kan. Bashir kan tadi dikirim 30 orang, 28 orang mati terbunuh. Masih ingat ya? Masih ingat enggak? Kalau enggak saya berhentiin nih. Tadi kan kita jelaskan Sariyah Bashir yang ketiga. Bashir tadi sempat dikalahkan oleh suku Murrah, sukunya Al-Harith bin Auf, ya. 28 orang mati terbunuh. Bashir sempat lari ke benteng Fadak, kemudian selamat. Ada satu sahabat juga melapor kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW membangkitkan semangat jihadnya para sahabat. Bashir sudah kalah, sempat melarikan diri. Nabi SAW suruh bentuk pasukan baru. Di bulan Syawal tahun 7 Hijriah, setelah Idul Fitri, Nabi SAW mengutus kembali Bashir ke suku yang sama, suku Murrah. Dan kali ini diutus bersamanya 300 personil perang. Bashir akhirnya berhasil mengalahkan suku Murrah dan menawan sebagian besar dari mereka serta mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Termasuk yang sempat lari adalah kepala suku Murrah, Al-Harith bin Auf. Dia melarikan diri. Waktu dia melarikan diri teman-teman sekalian, dia sempat mendatangi Uyainah. Masih ingat Uyainah? Cuma 3 orang yang ingat. Uyainah bin Hasan tadi, kepala suku Ghatafan. Dia datang lagi kepada dia lalu berkata, wahai Uyainah, dia coba yakinkan, Muhammad ini sudah jelas-jelas kelihatan sekali dia akan menang dan dia akan menguasai Jazirah Arab. Daripada kita dikalahkan dan kita menjadi harta rampasan perang, lebih baik kita ikut jadi pengikutnya. Kita disuruh perang sana perang sini, oke saja. Yang